Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat video presentasi tentang persekutuan. Nah, video ini sebagai pengantar tugas dari akuntansi keuangan lanjutan 1 dan pengajarnya yaitu dosen Ibu Dewi Anggaini SE MMAK. Nah, untuk presentasinya kalian harus tetap stay tune di video kali ini ya. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan mengenai sekutu. Nah, sekutu itu ada pembagian laba rugi. Nah, pembagian laba rugi itu ada 6 cara, yaitu dibagi sama, dibagi dengan rasio tertentu, dibagi dengan menggunakan rasio modal. Rasio modalnya ada awal, akhir, dan rata-rata. Keempat, dibagi dengan cara menghitung bunga modal atas sekutu. Sisanya tergantung kesepakatan. Kelima, dibagi dengan cara memperhitungkan lebih dahulu gaji atau bonus untuk sekutu. Sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Keenam, dibagi dengan cara menghitung lebih dahulu bunga modal dan gaji atau bonus sekutu. Sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Nah, soalnya itu ada sekutu Sokjin dan Hosok selama 2020 memperoleh laba sebesar 40 juta. Perkiraan sama setahun 2020 menunjukkan satu berikut. Modal Sokjin pada tanggal 1 bulan Januari adalah 56 juta. Kemudian pada bulan Maret pada bulan Maret tanggal 1 yaitu memperoleh 14 juta. Sedangkan modal Hosok yaitu pada tanggal 1 bulan Januari 84 juta. Nah, pada tanggal 1 bulan Desember yaitu memperoleh 10 juta. Nah, pada tanggal Maret pada bulan Maret tanggal 1 mengalami pengurangan modal yaitu 4 juta. Lanjut, untuk jawabannya laba dibagi sama di antara sekutu. Laba pada tahun 2020 kan ada 40 juta nih. Nah, laba dibagi sama 40 juta dibagi 2 sama untuk Sokjin dan Hosok itu sama-sama 20 juta. Jadi 20 juta ditambah 40 juta hasilnya 40 juta dikurang untuk laba dibagi sama 40 juta dikurang laba tahun 2020-nya dikurang hasilnya 0. Untuk yang kedua dibagi atas dasar rasio tertentu. Misalnya laba rugi dibagi dengan rasio 5, perbandingannya 5, yaitu untuk AB yaitu 2:3. Nah, untuk 2:3-nya itu A sama B kan hasilnya 5. Jadi laba tahun 2020 kan 40 juta. Nah, laba dibagi untuk Sokjin dan Hosok. Nah, pembanding untuk Sokjinnya itu 2:5 rasio kan, dikali 40 hasilnya 16 juta. Untuk Hosok 3:5. Nah, 3/5 itu dikali 40 juta hasilnya 24 juta. 16 juta ditambah 24 juta hasilnya sama 40 juta juga. Jadi laba 2020 dengan laba yang dibagi 2 itu sama-sama hasil akhirnya 40 juta. Nah, ketiga itu ada dibagi atas dasar rasio modal. Nah, untuk rasio modalnya ini
modal awal Sokjin 56 juta, dan kan modal awalnya kan pada tanggal 1 bulan Januari kan 56 juta, sedangkan Hosok itu pada tanggal 1 bulan Januari itu 84 juta. Nah, uh, untuk modal awal Sokjin dan Hosok itu kan dijadiin satu, hasilnya 140 juta. Lanjut lagi, laba tahun 2020-nya itu 40 juta. Laba dibaginya yaitu Sokjin 56 juta dari modal awalnya, dibagi 140 juta untuk modal kedua pihaknya itu dikali 40 juta, hasilnya 16 juta. Hosok. Nah, Hosok ini 84 juta dari modal awalnya, dibagi 140 juta dari modal awal kedua pihak ini, hasilnya 24 juta. 24 juta dari modal Hosok dan 16 juta dari modal Sokjin. Ditambah nih, hasilnya dijadiin satu, jadi 40 juta juga. Jadi laba 2020 dengan laba yang dibagikan kedua pihak ini, hasilnya sama-sama 40 juta. Tuh. Lanjut. Untuk modal akhir. Nah, modal akhirnya ini, modal awal ditambah tambahan modal dikurang penarikan modal. Nah, modal akhir Sokjin kan 56 juta bulan Januari dan 14 juta itu di bulan Maret. Nah, kita tambahin menjadi 70 juta. Kita jumlahin jadi 70 juta. Modal akhir Hosok ini 84 juta ditambah 10 juta dari bulan Maret, terus dari bulan Desember, terus ada pengurangan atau penarikan modal, yaitu 4 juta. Pada bulan apa sih? Pada bulan Maret. Nah, pada bulan Maret ini ada penarikan 4 juta, jadi 84 juta di bulan Januari, 10 juta di bulan Desember, ada penambahannya, terus ada penarikannya 4 juta, jadi hasilnya 90 juta. Jadi modal akhir dan modal akhir Sokjin dan Hosok ini dijadiin satu lagi nih, jadi 160 juta. Laba tahun 2020, kita tahu kan tahun 2020 labanya berapa? 40 juta. Nah, laba dibagi untuk kedua nih, laba Sokjin itu ada 70 juta hasil akhirnya kan, dibagi 160 untuk yaitu modal akhir kedua pihak, dikali 40 juta, hasilnya 17.500.000. Nah, untuk Hosok nih 90 juta, kan modal akhirnya Hosok itu kan 9 juta. Nah, 90 juta ini dibagi 160 juta dari modal kedua pihak ini dikali 40 juta, hasilnya 22.500. Nah, 17 ditambah 17 juta 500 terus Hosok itu 22 juta 500, kita jadiin satu lagi nih, jadi 40 juta. Jadi hasil laba tahun 2020 dengan laba yang dibagi ini nih sama, hasil akhirnya sama-sama 40 juta. Nah, untuk modal kata-kata nih, sekutu Sokjin tanggal 1 bulan Januari itu kan 56. Nah, untuk jangka waktu berapa lama? 2 bulan. Jadi 56 dikali 2 bulan, hasilnya 112 juta. Terus 130 terus tanggal 1 bulan Maret itu ada saldonya itu kan 70 juta. Untuk jangkau berapa lama? Itu 8 bulan. Jadi saldo modalnya itu 70 juta dikali jangkauan lama waktunya itu 8 bulan, hasilnya 560 juta. Nah, 112 juta ditambah 560 juta, hasilnya 672 juta dari saldo kali lamanya itu. Nah, untuk kita cari untuk modal kata-kata per bulan, yaitu 670 juta dibagi 12 bulan, yaitu 56 juta. Lanjut lagi, ini untuk modal kata-kata sekutu Hosok nih, pada tanggal 1 bulan Januari itu kan 84 juta. Untuk berapa lama sih jangkaunya? Untuk 1 bulan. Jadi hasilnya 84 juta. Nah,
untuk 80 untuk tanggal 1 bulan Maret ini kan ada pengurangan nih, jadi 80 juta. Kan ada pengurangannya 4 juta kan, jadi jadinya 80 juta. Nah, 80 juta itu jangkauannya untuk berapa lama? Untuk 9 bulan, yaitu 80 juta dari saldonya itu dikali lama bulannya itu jadinya 720 juta. Terus ada penambahan lagi kan di bulan Desember. Di bulan Desember itu penambahannya jadinya 10 juta. Nah, jadi 80 ditambah 90 kan hasilnya 80 ditambah 10 juta kan hasilnya 90 juta. Jadi lamanya itu 2 bulan, untuk jangkaunya itu jadinya 180 juta. Jadi dari 84 juta sampai ditambah 720 ditambah 180 hasilnya akhirnya 984 juta. Jadi untuk modal kata-katanya itu 984 juta dibagi 12 bulan hasilnya 82 juta. Nah, untuk modal kata-kata Sokjin, kan hasil akhirnya itu kan 56. Untuk modal kata-katanya Hosok kan hasil akhir modal kata-katanya 82 juta. Jadi kita jadiin satu lagi nih modal kata-katanya, jadinya 138 juta. Nah, lanjut lagi ke laba tahun 2020 itu kan ada 40 juta. Jadi kita 40 juta itu dibagi lagi nih. Dibaginya kayak gimana nih? Nah, Sokjin itu memiliki modal kata-katanya 56. Kita masukin nih 56. Dibagi 138. Nah, 138 itu dari modal kedua pihak ini. Dikali deh sama labanya itu 40 juta. Jadi 16 juta 231.884,58. Nah, sedangkan Hosok ada 82 juta nih modal kata-katanya. Dibagi modal kata-kata kedua pihak, yaitu 138 dikali 40 juta dari laba tahun 2020 hasilnya 23 juta 768 115,94 juta. Nah, itu kita tambahin nih dari laba kedua pihak ini. Kita jumlahin nih, jadiin satu lagi, hasilnya itu 40 juta juga. Jadi laba 2020 40 juta. Nah, terus dibagi lagi untuk dari dua pihak ini, ditambahin jadinya sama-sama 40 juta. Ada lagi nih, keempat, laba dibagi setelah perhitungan bunga modal. Misalnya nih, sekutu Sokjin dan Hosok itu sepakat untuk menghitung bunga modal untuk masing-masing sekutu 6% atas modal kata-kata. Sisanya laba setelah bunga modal dibagi sama. Oke, nah contohnya nih, laba tahun 2020 kan 40 juta kita punya. Ya kan, di soal itu 40 juta. Bunga modalnya itu kan sama-sama 6%. Nah, akhir modalnya itu kan tadi punya Sokjin itu 56. Nah, kita kaliin 6%, jadinya 3.360. Sedangkan Hosok itu 6% juga nih, bunganya kan sama-sama 6% kan bunganya. Dikali modalnya itu kan hasil modal akhirnya itu kan tadi 82 juta kan. Nah, 6% dikali 82 juta hasilnya 4.920. Nah, 3 juta. Nah, 3.360 itu punya Sokjin, sedangkan Hosok itu 4.920. Kita tambahin nih, dijadiin satu, yaitu jadinya 8.280. Nah, laba dari tahun 2020 itu 40 juta dikurang 8.280 hasilnya 31.720. 31 juta itu kita bagi dua. Nah, dibagi dua nih untuk sisa labanya. Dibagi dua biar sama rata kan. Jadi sama-sama dibagi 31.720 dibagi dua hasilnya 15.860. Nah, kalau misalnya ini dibagi dua, otomatis kan kita kalau dijadiin satu kan tetap aja 31.720.000.
Nah, kelima ini ada laba dibagi setelah perhitungan gaji. Misalnya, sekutu Jin dan Hosok sepakat untuk menetapkan gaji per bulan untuk masing-masing sekutu sebesar punyanya Jin itu 2 juta, punyanya Hosok itu 1 juta. Sisa labanya dibagi sama untuk tiap sekutu. Contohnya, laba pada tahun 2020 itu kan 40 juta. Gaji Jin untuk 12 bulan dikali 2 juta, kan gajinya Jin 2 juta. Jadi sama dengan 24 juta. Kosok itu per bulannya 1 juta. Jadi 12 juta kali 1 juta, 12 bulan kali 1 juta itu yaitu 12 juta. Nah, 24 juta ditambah 12 juta hasilnya 36. Nah, laba tahun 2020 dikurang gaji kedua pihak ini yaitu 36 juta, hasilnya 4 juta. Nah, 4 juta ini labanya itu dibagi lagi nih sama rata. Ya kan sisanya jadi 4 juta dibagi 2 hasilnya sama-sama 2 juta. 2 juta kalau dijadiin satu itu sama-sama 4 juta. Begitu. Lanjut nih. Ada lagi laba dibagi setelah perhitungan menghitungkan bunga modal dan gaji. Sisa laba rugi dibagi sama. Nah, labanya tadi kita kan kayak di soal tadi nih. Labanya itu tetap aja 40 juta dong. Sama seperti di soal. Bunga modalnya itu 6%, sama-sama 6%. Nah, kalau modalnya Jin itu 56, jadi 6% kali 56 modalnya itu jadinya 3.360. Hosok itu 6 juta dikali 82 juta dari modalnya dia, modal akhirnya dia jadinya 4.920. Nah, 3.360 ditambah 4 juta itu hasilnya kan 8.280. Jadi 40 juta dikurang 8 juta 280 itu hasilnya 31.720. Kita skip dulu nih. Kita keep dulu 31.720. Nah, untuk gajinya kan kita tahu kan per bulan itu 2 juta, punya Sokin 2 juta. Untuk punya Hosok itu 1 juta. Jadi dikaliin deh 12 juta punya Sokjin yaitu 2 juta kali 12 bulan dikali 2 juta itu 24 juta. Hosok itu 12 bulan dikali 1 juta yaitu 12 juta. Nah, 24 juta ditambah 12 juta hasilnya hasilnya itu 36 juta. Jadi 31 juta kan kita hasil akhirnya si bunga ini tadi 31.720. Dikurang deh gaji kedua pihak ini. Kedua pihak ini berapa gajinya? 36 juta. Nah, dikurang jadinya 4.280. Berarti kalau misalnya kayak gitu rugi dong. Iya, benar rugi. Nah, ruginya kita bagi 2 nih, bagi sama rata. Nah, untuk ruginya Sokin itu kan sama-sama sama Hosok itu sama-sama rugi kan, jadinya dibagi 2 nih, 4.280 dibagi 2 jadinya 2.140. Nah, kalau misalnya dijadiin satu lagi kerugiannya sama 4.280.000. Nah, untuk pembagian labanya ada bunga modal punyanya Sokjin itu tadi bunga modalnya berapa hasil akhirnya? Nah, benar 3.360. Terus gajinya berapa hasil akhirnya? 24 juta. Nah, ruginya berapa sih? 2.140. Kan yang tadi yang dibagi 2 itu kan dibagi sama rata. Hasilnya punya Sokjin itu jumlahnya pembagian labanya itu jadi 25 juta 220 juta. Terus punya Hosok nih. Bunga modalnya berapa sih tadi? 4.920. Gajinya berapa? Gajinya kan per bulan itu 1 juta kan. Jadi gajinya itu 12 juta. Iya, per bulan itu kan 1 juta, jadi 12 juta. Nah, dikurang deh ruginya. Kurangnya berapa? 2.140.
Jadi hasil akhirnya 14.780.000. Nah, begitu dari materi persekutuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa nanti.